Berjumpa kembali dengan saya, tentunya lewat acara ngobrol bareng Sudrajat. Senang sekali saya masih bisa berjumpa dengan kalian. Semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik seluruh siswa, rasa rindu, rasa kangen kepada seseorang pasti akan bergejolak dalam hati dan jiwa kita. Seperti saat ini, kalian pasti karena tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, pasti ada kerinduan tersendiri. Tetapi tidak menghalangi dan tidak menghambat apapun, kita akan tetap belajar secara online. Baik seluruh siswa, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang handling telepon atau bagaimana tata cara menangani telepon. Baik seluruh siswa, sebelum saya melanjutkan ke segmen yang paling utama, yaitu tentang materi bagaimana caranya berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Nah, silakan kalian senyum terlebih dahulu, karena senyum dengan penuh cinta dan ketulusan hati akan membawa kita tetap semangat untuk belajar. Penanganan telepon seperti yang tadi saya sampaikan, terlebih dahulu kalian harus memahami bagaimana komunikasi di lingkungan kerja terbentuk, ya. Yang pertama, komunikasi di tempat kerja atau di lingkungan kerja terbentuk karena adanya peraturan dan kebijakan. Nah, biasanya pimpinan akan menyampaikan peraturan atau kebijakan yang sudah tertulis ataupun tersirat, bisa mungkin dengan melakukan rapat dengan para karyawan atau mungkin dengan menyampaikan pemberitahuan melalui surat, ya. Nah, akhirnya kita sebagai pegawai atau sebagai komunikan membaca surat tersebut dengan cara merespon, kemudian mengaplikasikan barangkali di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, karena adanya iklim, ya, karena adanya iklim dan suasana kerja. Nah, biasanya kalau iklimnya kita menyenangkan atau suasana kerjanya menyenangkan, itu biasanya akan terjadi komunikasi antara para pegawai atau mungkin antara pimpinan dengan para pegawai, ya. Nah, biasanya kan kita sungkan ya kalau misalkan berkomunikasi dengan pimpinan. Tetapi karena tadi suasananya menyenangkan, suasananya bagus, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya nilai, kemudian adanya keyakinan, adanya persepsi, adanya budaya. Nah, itu biasanya akan membuat kita menjadi terjalin komunikasi. Dengan budaya yang sama, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian mungkin dengan adanya keyakinan, ya, yakin kalau teman kerja kita itu memang betul-betul bisa dipercaya, maka akan menyampaikan komunikasi kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat, adanya latar belakang, kemudian adanya pengetahuan. Nah, itu semuanya akan menjadikan kita berkomunikasi dengan teman sekerja atau teman sejawat. Latar belakang pendidikan bisa, latar belakang sosial juga bisa. Nah, ini yang menyebabkan komunikasi terjadi di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir tadi, jika biasanya kita memiliki latar belakang yang sama, misalkan baik itu budaya ataupun latar belakang pendidikan, biasanya akan nyambung chemistry-nya. Nah, terjadilah komunikasi, saling bertanya, saling mengisi, dan akhirnya menjadikan suasana kerja menjadi lebih menyenangkan karena adanya komunikasi. Ya, baik seluruh siswa, kita lanjutkan ke segmen yang utama, yaitu terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Jangan lihat rambut saya memang kusut, tapi hati saya tidak kusut. Ya, mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan melihat video pembelajaran ini dengan baik. Jangan melihat rambutnya, tapi melihat apa yang saya sampaikan. Ya baik, saat ini industri betul-betul menitikberatkan kepada service excellent atau pelayanan prima, terutama berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Nah, beberapa hal etika yang harus diperhatikan oleh pegawai ketika berkomunikasi menggunakan telepon. Yang pertama, usahakan jangan sampai telepon berdering lebih dari 3 kali, ya maksimal 3 kali ya, karena ini membuat orang merasa jengkel kalau andaikan telepon tidak diangkat-angkat. Kemudian yang kedua, angkat gagang telepon dengan tangan sebelah kiri, karena tangan yang kanan nanti akan menulis, mencatat pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, pada saat kita mengucapkan awal kalimat, jangan menggunakan kata halo, ya. Kata halo itu sudah tidak dipergunakan pada saat kita berkomunikasi menggunakan telepon, tetapi yang paling tepat kalian sampaikan sapaan salam, kemudian sampaikan identitas diri dan juga perusahaan. Contohnya, PT Agung Perkasa Bella dengan Sudrajat, selamat pagi, ada yang bisa dibantu.
Nah, itu salah satu contoh pada saat kita menerima telepon. Kemudian yang berikutnya, pergunakan bahasa yang formal atau bahasa yang resmi karena kita sedang melayani pelanggan. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang informal ya, atau bahasa yang tidak baku. Nah, kemudian selanjutnya catat semua pesan yang memang disampaikan oleh si pihak penelpon kepada kita. Nah, ini kita pergunakan lembar pesan telepon untuk mencatat semua pesan, karena nanti kita akan distribusikan kepada siapa pesan ini akan disampaikan, kepada pimpinan ataupun kepada rekan kerja kita. Nah, kemudian selanjutnya etika yang harus diperhatikan adalah pada saat mengakhiri pembicaraan melalui telepon. Nah, ini diperhatikan juga untuk memberikan apresiasi, kita ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya jangan lupa ucapkan salam juga ya, bisa selamat siang ataupun selamat pagi, dan sampaikan senang sekali bisa berbicara dengan saudara atau bapak atau ibu ya. Lalu berikutnya ketika menerima telepon, usahakan panggilannya dengan kata-kata bapak ataupun ibu, bukan mbak ataupun emas, tetapi dengan menggunakan kata bapak ataupun ibu. Demikian itu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat etika berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Nah, selain etika menggunakan telepon, ada juga hal-hal yang harus dihindari ya. Di antaranya yang pertama, usahakan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa formal. Jangan menggunakan bahasa informal, apalagi dengan pelanggan yang memang belum kita kenal atau asing ya, baru berbicara pada saat itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah melakukan pembicaraan lewat telepon sambil mengunyah makanan ataupun mengunyah permen. Nah, ini kesannya tidak sopan ya, hati-hati, ini jangan sampai dilakukan oleh pegawai atau siapapun itu yang menerima telepon pada saat sedang bekerja melayani pelanggan. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan terlalu banyak berbasa-basi, karena ini akan menyebabkan si penelpon pun merasa risih ya. Ketika kita banyak berbasa-basi, misalkan kita mengatakan, senang sekali saya berbicara dengan Bapak dan tentunya ini merupakan hal yang paling membahagiakan. Nah, itu terlalu banyak berbasa-basi. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Selanjutnya, berbicara dengan kesan membentak ya. Contoh misalkan, Bapak mau bicara dengan siapa? Nah, itu kesannya sangat membentak, itu tidak sopan ya. Nah, lebih baik kalian mengatakan, mohon maaf, Bapak akan berbicara dengan siapa ya. Kemudian selanjutnya, jangan berkesan memerintah ya. Misalkan contohnya begini ya, Bapak coba hubungi saja nomor ini. Nah, itu kesannya memerintah. Jadi lebih baik kita layani dengan baik tentunya dalam hal ini, sehingga si penelpon merasa dilayani dengan penuh kesopanan ya. Lalu selanjutnya, jangan sampai berkali-kali si penelpon disambungkan dengan nomor yang keliru ataupun nomor yang salah. Nah, ini sangat membuat kesal barangkali si penelpon. Misalkan disambungkan ke nomor ini ternyata salah, kemudian disambungkan lagi ke nomor ini ternyata keliru. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lalu yang berikutnya adalah intonasinya tetap kita harus ramah, nyaman, karena tadi ujung tombaknya adalah service excellent, bagaimana kita melayani pelanggan dengan baik ya. Nah, intinya adalah kepuasan pelanggan dalam hal ini. Service excellent sangat dibutuhkan. Hati-hati, walaupun kita berkomunikasi tanpa berhadapan-hadapan, tetapi berkomunikasi dengan menggunakan telepon, kita harus merasa bahwa kita berada berhadapan dengan orang yang sedang menelpon kepada perusahaan kita. Nah, jadi itu tolong diperhatikan oleh kalian, hal-hal yang perlu dihindari pada saat menerima ataupun menelpon kepada seseorang. Demikian ini untuk diketahui oleh seluruh siswa bagaimana etika berkomunikasi dengan menggunakan telepon dan juga hal-hal yang harus dihindari pada saat kita berkomunikasi dengan menggunakan telepon ya. Nah, demikian. Ya, sahabat ngobras, matahari tidak pernah ingkar janji terhadap bumi. Begitupun harapan saya kepada kalian untuk tetap setia setiap saat menanti saya hadir lewat menembus batas di acara ngobras, ngobrol bareng Sudrajat. Perjalanan kita pada hari ini usai sudah. Sampai berjumpa lagi dan tetap semangat, tetap menjadi siswa yang cerdas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.